berkumpul bersilaturahmi di sekolah kami UPTS Negeri Silopuro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Tetap semangat ya Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Terusnya Bu Yesi kan maju. Oh gitu. Yeah. Ini saya di sini tuh biar kena videonya. Bapak Ibu, dengan judul materi yang sudah saya tampilkan tentunya panjenengan tidak sebelahnya ragu lagi kalau ini sudah pernah dibawakan di kelas 5. Panjenengan masih ingat materinya Bu Lina? Ya kali. Nah, gitu. Ini ada kaitannya ya dengan materi yang saya dapatkan. Ketika saya dari pelatihan itu saya juga mikir ini opornya belajar inovatif kecerdasan artifisial. Saya juga memikirkan kayak kecerdasan artifisial mungkin ya sama-sama seperti kemarin mirip-mirip aja dan kita tinggal ternyata ya betul tidak jauh dari apa yang sudah kita terima dari Bu Lina. Kita tinggal menerapkan sedikit saja, mengulik sedikit dengan kesabaran, karena belajar kecerdasan artifisial itu belajar sabar. Kalau tidak sabar tidak ketemu. Makanya kemarin sebenarnya saya ingin KKG itu dilaksanakan tanggal 19 bareng dengan 456. Tapi saya pikir lagi materi ini tidak betul tadi. Ini saja sudah saya papat, saya potong-potong supaya tidak tersampaikan semua, supaya ini nanti lebih menyenangkan. Panjenengan praktek langsung mendapatkan produknya. Begitu Bapak Ibu. Baik, saya lanjutkan ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini, kayak mulai ini. Peserta pelatihan mampu menjelaskan konsep dasar kecerdasan artifisial yang meliputi definisi, karakteristik, dan cara kerjanya. Peserta pelatihan mampu mengidentifikasi macam-macam kecerdasan artifisial. Kemarin Bu Lina sudah menyampaikan kaitannya dengan kecerdasan artifisial. Mungkin ada apa istilahnya tanggapan, ada masukan, kita sharing. Di sini saya bukanlah yang baik, tapi kita sama-sama belajar, gitu. Saya juga belajar, panjenengan juga sama belajar. Kita sama-sama. Gitu. Mungkin ada yang ingin memberikan tanggapan berkaitan dengan kecerdasan artifisial. Nah, sambil mengingat-ingat materi yang sudah Bu Lina sampaikan. Apa? Ada masukan? Apa? Ini salah nggak dihukum Bapak Ibu? Santai mohon, relax saja supaya tidak tegang, kobol, bujukan itu, siap. Dari nanti kecerdasan artifisial dari Mirang. Jika dari nanti saya akan bukan awal. Coba bagaimana yang ketahui tentang apa itu KA. Ini istilahnya kecerdasan artifisial atau KA pertama kali digunakan pada tahun 1956 untuk mendeskripsikan ilmu dan rekayasa dalam menciptakan mesin cerdas, terutama program komputer yang cerdas. Ternyata kecerdasan artifisial itu Bapak Ibu sudah ada sebelum kita lahir, ya. Ada yang lahirnya sebelum gimana? Ada loh, kita muda-muda, kita termasuk golongan Gen Z berarti, ya. Jadi artinya sebenarnya ini bukan ilmu baru, tapi sudah ada sejak lama. Namun boomingnya di akhir-akhir era 2023, ngomongin AI, ngomongin coding dan lain sebagainya. Dulu sebenarnya sudah ada, tapi kita nggak pernah mendengar. Ya, itu. Menurut Russell dan Norway, sebuah sistem yang dapat berpikir seperti manusia, bertindak seperti manusia, atau mengambil keputusan yang rasional berdasarkan data yang dikumpulkan. Jadi ada data yang dikumpulkan dari sebuah program yang namanya kecerdasan artifisial tadi. Kalau menurut KBBI, apa KBBI? Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya. Program komputer yang meniru kecerdasan manusia seperti mengambil sebuah keputusan, menyediakan dasar penalaran dan karakteristik manusia lainnya. Pertanyaannya, bisa nggak KA itu menggantikan manusia? Tidak. Bisa? Tidak. Tidak bisa. Ya, karena manusia yang menciptakan KA. Membantu mungkin. Ya. Oke, saya lanjutkan saja, tidak usah. Nah, kalau kita hari ini apa istilahnya melihat YouTube, lihat
apa namanya toko-toko online itu di situ ada KA-nya, ada kecerdasan artifisialnya. Panjenengan scroll YouTube di sini mendistribusikan video yang disukai berdasarkan riwayat tontonan. Betul apa betul? Salah satu contoh misalkan saya ingin melihat Gus Idam. Kita ketik di sini Gus Idam. Besok lagi tanpa kita cari Gus Idam, otomatis di beranda kita itu muncul khotbahnya Gus Idam terus. Betul nggak? Nah, itu masuk bagian dari ranahnya kecerdasan artifisial. Karena panjenengan sering atau sebagai followernya Gus Idam, akhirnya video-videonya terbaru-barunya itu update terus tanpa panjenengan set. Apalagi panjenengan tombol subscribe, lonceng, gue paten nih istilahnya. Ya, seperti itu. Nah, begitu juga dengan yang tadi saya bilang Shopee, ibu ini yang suka check out Shopee, Tokped dan lain sebagainya, panjenengan suka jilbab. Karena jilbab itu muncul di beranda jenisnya jilbab tanpa diperintah lagi. Itu juga dan yang lain sebagainya. Nah, di Google Translate itu sebenarnya juga ada KA-nya tanpa kita sadari. Kita kan kalau browser itu kan sudah sangat terkenal ya. Google Translate itu otomatis orang iso artine di copy kalimatnya pas ini kan sudah selesai muncul artinya. Nah, di sini juga ada kecerdasan artifisial di dalam aplikasi tersebut. Next slide. Jika KA awalnya sering melakukan kesalahan, ia bisa memperbaiki dirinya sendiri dengan belajar dari kesalahan tersebut. Ini yang luar biasa dari KA itu. Dirinya sendiri dengan belajar dari kesalahan tersebut. Saya pikir dulu ketika KA itu, kecerdasan artifisial itu kita mencari dan tidak ketemu, artinya database-nya nggak ada. Programnya hanya sampai di situ, sehingga apa yang kita mau tidak muncul. Ternyata salah Bapak Ibu. Dia itu ternyata bisa memperbaiki sebuah kesalahan. Salah satu contoh, misal kita bikin perintah, buatkan saya RPP kelas 5 mata pelajaran matematika tema pecahan. Terus dia muncul, ternyata tidak sesuai diharapkan. Wah salah gitu dong ini. Nah, saya juga pikirnya gitu. Terus males aku gawe ini, nah begitu. Ternyata salah Bapak Ibu. Jadi kenapa ketika pelatihan saya itu membutuhkan waktu yang lama, ternyata kita harus improvisasi yang lama, bukan materinya yang lama. Jadi improvisasi menggali KA-nya itu. Jadi saya pikir ketika kita set nggak ketemu, oh ternyata salah, nggak bisa. KA itu di sekali prom langsung keluar tidak. Kita belum tahapan-tahapan bertahap. Ya, seperti itu. Jadi KA awalnya sering melakukan kesalahan, tapi ia bisa memperbaiki dirinya sendiri dengan belajar dari kesalahan tersebut. Nah, ini contoh dari penggunaan aplikasi peta untuk memprediksi waktu untuk asik ya, karena kita sering menggunakan Google Map di dalam kehidupan kita. Misalkan ketika kita melakukan perjalanan di tempat yang jauh, tidak tahu tempat, sekarang sudah tidak perlu tanya-tanya orang. Ngapunten Pak, nyuwun sewu Pak. Dan lebih pun tidak perlu. Yang penting tahu nomor rumah, tahu alamat. Kita sekali pencet saja, navigasi sudah menunjukkan arah kita lebih cepat, lebih efisien. Lek sinyalnya, sinyalnya api kan benar-benar terus gitu lah. Nih, asisten virtual seperti Google Assistant jelas menggunakan KA. Next, KA bekerja dengan aturan dan langkah-langkah. Nah ini, KA bekerja berdasarkan algoritma dan model prediktif. Jadi ketika KA bekerja dengan aturan dan langkah-langkah matematis yang disebut algoritma, dengan algoritma ini KA bisa memprediksi sesuatu sebelum terjadi. Contohnya apa? Memprediksi sesuatu yang belum terjadi. Karena ada info toh, cuaca hari ini cerah, 5 jam ke depan akan hujan. Dia memprediksi kondisi cuaca. Nah, disitulah letak kecerdasan artifisial yang ada di handphone panjenengan. Hampir semuanya Android ya, ada yang iPhone, hampir sama algoritmanya. Jadi mereka bisa memprediksi cuaca yang hari ini bahkan 5 jam kemudian sebelum cuaca terjadi. Nah, itu karena namanya kecerdasan artifisial.
Oke, aplikasi cuaca sudah. KA mampu menganalisa pola dan membuat keputusan secara otomatis. Jadi ketika kita menuliskan sebuah prompt, nah dia bisa memprediksi prompt yang Anda kendaki. Oh, ini karpe, si ketik itu perintahnya apa, seperti apa loh. Dia mampu menganalisa seperti itu, sehingga mampu mengenali sebuah pola dan membuat keputusan secara otomatis. Tak kalah biasanya urung pas, walaupun urung pas, tapi dia bisa membuat sebuah keputusan mandiri. Baik, saya lanjutkan lagi. Kecerdasan artifisial versus manusia, apa perbedaan keduanya? Manakah yang lebih? Ya. Tahu perbedaannya manusia dengan KA? Ada yang bisa memberikan saran, masukan? Ini bedanya KA kalau KA dan manusia. Monggo. Apa kira-kira bedanya KA? Yang mendasar, KA buatan manusia sudah jelas. Tuh, sepakat ya? Ada lagi kira-kira perbedaan keduanya? Apa? Mungkin secara terang saja. Kira-kira KA itu apa yang bisa dibedakan dengan manusia? Satu contoh begini, ketika Bapak, mungkin Bu? Mungkin saya akan menjawab. KA atau kecerdasan artifisial hanya bisa bekerja dengan perintah manusia. Hanya bisa bekerja oleh perintah manusia. Kalau tidak ada perintahnya, saya bekerja dia. Monggo, buatan mali masukannya. Ya tadi KA buatan manusia, KA bekerja berdasarkan perintahnya manusia. Ada lagi Bapak Ibu? Kabur? Ada lagi ya Bapak Ibu, kaitannya dengan memahami sesuatu. Jadi KA itu perlu banyak data untuk menentukan ini apa. Contoh, kalau panjenengan dikenalkan satu hewan, oh Budisa, ini anjing, gitu. Ini nama hewan ini anjing. Oh ini anjing ya Ida, suaranya guguk, sudah ingat. Wes langsung terekam set. Nanti ketika Budisa di jalan, ada kebetulan yang dilihat tadi anjingnya kecil, bulunya pendek, ada bulunya ini kecil. Terus di jalan ketemu lagi yang nggak ada bulunya tapi ada bulunya. Oh ini anjing ini usianya. Bisa menganalisa tanpa dia perlu database yang banyak. Tapi KA tidak bisa. KA itu harus membutuhkan banyak database untuk mengetahui, untuk menentukan bahwa ini adalah hewan anjing. Dia perlu gambarnya gini, gambarnya kecil, pendek, oleng, kiri kanan dan lain sebagainya. Mungkin tubuhnya harus besar, spesifik harus ada. Kalau tidak spesifik dia tidak bisa menentukan. Makanya perlu ribuan bahkan jutaan database untuk mengenali sesuatu yang dia bisa tentukan polanya. Oh ini anjing baru. Karena anjing kan ada ukurannya besar. Oh itu yang kecil, pedal yang di pedal atau apa itu yang ukuran mini. Tapi kan manusia secara otomatis saja jika dikenalkan ini namanya anjing. Ada hewan lain yang dikatakan, oh ini anjing gitu kan. Nah seperti itulah Bapak Ibu, kecerdasan artifisial itu ternyata memerlukan banyak database untuk lebih apa istilahnya, lebih sempurna di dalam dia menentukan sebuah keputusannya. Itu perlu banyak. Nah ini si kecerdasan artifisial tidak memiliki perasaan, hanya mengikuti instruksi. Betul. Kalau manusia kan bekerjanya secara perasaan. Gak pernah aku suka dapat di sini Pak Eko ini. Belajar dari data dan program yang diberikan. Kalau kecerdasan manusia bisa belajar banyak hal berbeda dan beradaptasi dengan lingkungan melalui interaksi sosial. Hanya memahami hal yang ada dalam datanya. Kalau kecerdasan manusia bisa memahami konteks yang sangat luas. Bahkan bisa menelaah dengan kritis. Kalau kecerdasan artifisial hanya bisa membuat keputusan berdasarkan angka dan pola ini ya. Angka-angka dan pola sebagai penentu mengambil sebuah keputusan. Sedangkan manusia bisa membuat keputusan dengan pertimbangan emosi, perasaan, nilai moral dan etika. Ya, mungkin dari sini kita sudah bisa membayangkan nih Bapak Ibu kaitannya dengan kecerdasan artifisial. Panjenengan sudah memakai AI ya sudah. Familiar, GPT dan GPT.
Cici AI. Saya malah nggak tahu loh. Yang harus dengerin di Cici AI. Kalau macamnya berdasarkan data New Bloomberg, pengucapannya benar kalau salah, kurang lebih seperti itu. Itu ada 24.000 jenis KA yang sudah beredar. Kalau yang sering kita lihat kan, sering kita gunakan ChatGPT, Gemini, apa kali, Map, yang Canva AI, gitu. Meta AI, buat gambar ini, guys. Nah, ya itu Bapak Ibu. Baik. Sekarang fakta. Kecerdasan manusia, versus manusia. Faktanya manusia bisa dengan mudah membedakan mana foto anjing dan kucing dengan melihatnya di dunia nyata beberapa kali. Namun KA butuh ribuan gambar. Nah ini yang sudah saya sampaikan tadi. Dia faktanya KA itu perlu banyak data untuk memberikan suatu keputusan yang valid. Nah sehingga AI ini bisa sesuai dengan keinginan kita. Nah kenapa latihan saya bilang tadi pelatihan saya lama? Itu ngulik KA-nya lama banget. Jadi ketika saya kasih prompt, kasih perintah kok kurang sesuai dengan taraf saya harus bikin prompt lagi, gitu terus sampai KA menyajikan menghasilkan produk yang sesuai dengan keinginan kita. Ya, jadi hari ini sebenarnya itu kita juga di era yang kemudahan. Artinya apa? Ketika misalkan ada Bapak Ibu pengawas datang berkunjung ke lembaga kita, khususnya bapak-bapak ini ya. Kita nggak punya RPP gitu, misalkan ditagih Bu Nisa, Mas Dedi, tolong saya ditunjukkan RPM-nya sekarang juga. Oh ya Bu, sebentar saya ambilkan. Saya ambil laptop, tulis prompt dulu buatkan saya RPM. Nah, ketik, baru muncul saya di print. Tidak ada 2 menit, satukan Bu, ini RPM yang sudah panjenengan minta. Sebenarnya ada ilmu kemudahannya. Akhirnya panjenengan dapat gelar. Jadi Purnomo AI, SPG AI. Jadi itu adalah kemudahan bagi kita yang mana nantinya KA ini kita terapkan di dalam model-model pembelajaran sehingga pembelajaran kita lebih menyenangkan dan tidak monoton. Saya sendiri mengajarnya masih mengandalkan, ayo anak kerjakan LKS-nya, ayo sama bawa tongkat gitu ya. VOC-nya keluar nih. Ayo dibuka. Ayo digarap. Gitu. Tapi kalau nanti panjenengan sudah belajar KA ini, otomatis apapun panjenengan bisa menerapkannya. Pengen gawe video, pengen gawe jingle, pengen gawe apalah gambar bercerita dan lain sebagainya bisa. Makanya itu nanti dari kecerdasan artifisial yang kita coba pahami bersama-sama, kita belajar sama-sama, nanti kita wujudkan satu produk. Produk itu nanti yang kita gunakan di dalam pembelajaran. Tidak lama Bapak Ibu, cuma nguliknya yang sedikit lama kadang. Karena ada tingkat-tingkat kecerdasan TA yang sekali prompt bisa jadi, sekali mungkin 10 kali prompt belum jadi juga. Itu sama-sama namanya, misalkan pakai Gemini, satu promptnya sama, tapi IP address-nya berbeda, tampilannya juga bisa berbeda loh Bapak Ibu. Betul itu. Laptopnya berbeda loh, tampilannya berbeda, promptnya sama, tapi tampilannya bisa berbeda. Itu bisa saja terjadi. Jadi kalau ada promptnya yang terjadi bukan berarti, wah ini aku berarti jago di laptopku, bukan begitu. Memang seperti itu. Tapi kita kulik bareng-bareng, pelan-pelan nanti sampai produk ini benar-benar bisa terwujud. Ya, berdasarkan karakteristiknya, coba tebak mana yang merupakan mesin cerdas. Kamu pernah tahu mesin cerdas? Nah, ngomong ya. Robot pengisap debu. Ada nggak ini KA-nya ini? Ada. Karena dia bisa jalan sendiri mencari debu yang banyak. Nah, itu bisa. Mesin cuci jelas nggak ada, mobil listrik nggak ada, chatbot jelas ada. Ya, pengering rambut nggak ada, belanja daring online tadi jelas ada, ya. Penanak nasi nggak ada, mobil Tesla ada. Mobil Tesla ini kan ya tanpa sopir, tanpa awak. Ini sudah dikenalkan sama kakak saya itu. Mas, tolong jadi buat Tesla ada yang mana? Elon Musk. Mas saya Elon Musk. Mas Elon. Namanya Elon Musk, tapi Pak Jokowi kan bilangnya Mas Elon. Sebenarnya namanya Elon Musk.
Tapi Pak Jokowi manggilnya Mas Elon. Balik gitu. Kenalan mereka juga. Lagi. Jadi mobil otonom ini sudah digarap oleh Tesla sendiri, perusahaan besar yang garapannya tidak hanya sekedar mobil, dia menggarap juga apa itu penerbangan luar angkasa ya. Nah, cara kerjanya kecerdasan artifisial ini, mohon maaf saya singkat supaya nanti materi kita nggak terlalu banyak ya. Jadi data masuk data itu bisa berupa sebuah pertanyaan, perintah suara, teks atau gambar, nanti diolah atau diproses berdasarkan algoritmanya kecerdasan. Makanya saya pikir dulu ketika saya membuat sebuah perintah di dalam KA, terus kemudian KA-nya tidak bisa menentukan hasil sesuai keinginan saya pikir database-nya belum diupdate. Saya pikir seperti itu, ternyata salah Bapak Ibu. Tidak seperti itu. Jadi algoritma itu bisa bertambah bertahap di KA tadi. Saya pikir wah itu kok kartungnya ini malah gambarin layout dan lain sebagainya. Saya pikir database-nya belum sesuai. Ternyata tidak salah. Ternyata bisa memproses, mengupdate secara mandiri. Nah, setelah algoritma KA-nya terwujud, ditampilkanlah sebuah prediksi atau output lainnya berupa sebuah keputusan, hasil karya, prediksi dan saran. Ini outputnya. Gitu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan dari gambaran hari ini berkaitan dengan KA. Ini yang sudah OJT kan sudah dapat ya materinya. Wah luar biasa. Ini materinya saya putus-putus Bu. Kalau saya menyampaikan semua ya saya benar Bu. Oke, nanti kita lebih banyak prakteknya saja supaya panjenengan tidak bosan bagaimana dengan KA ini bekerja, bagaimana KA ini kita gunakan untuk pembelajaran yang lebih inovatif, yang lebih kreatif, yang lebih disenangi. Nanti kita masukkan ke RPM kita. Apa RPM? Rencana Pembelajaran Mendalam. Kalau dulu kan RPP, sekarang sudah diganti lagi, misalnya RPM. Sebenarnya saya belum dapat materi ini RPM, pastinya kan belum. Cuma pembelajaran mendalam yang dulu itu kan kita hanya sampulnya saja. Kita belum dapat materi yang intinya di pembelajaran mendalam. Makanya saya sebenarnya menginginkan nanti ketika KKG itu pembelajaran mendalam khususnya untuk RPM itu dimasukkan. Jadi supaya kok RPM harus duwe, terus model pembelajaran yang inovatif oleh, ya, otomatis mesti klop dengan kita. Nah itu kita belum. Nanti OJT-nya kapan Bu? Belum. Diseminasinya gitu. Minggu depan. Itu nanti konsepnya bagaimana? Per bungkus atau per langsung gimana caranya? Itu materinya 5 modul diberikan. Oke, terima kasih Bu. Ya saya titip nanti kita lebih dikali ke itunya RPM-nya supaya nanti kita lebih memahami bagaimana sih RPM pembelajaran mendalam ini. Oke, saya juga bingung sebenarnya. Tapi karena kemarin dimintai RPM, ya gampang lah. Tulisin aja tuh, buatkan saya rencana pembelajaran mendalam dengan identitas, baru tulis kelas, mata pelajaran, apa sih ini? Kompetensi lulusan di barang, harus otomatis kelas sendiri gitu. Oke. Ini ya, KA tidak selalu benar. Jika KA diberi data yang salah atau tidak cukup banyak, maka prediksinya juga bisa salah. Oleh karena itu, semakin banyak data yang digunakan untuk melatih KA, semakin akurat hasilnya. Makanya itu kita butuh waktu untuk mengulik KA sehingga menghasilkan output yang sesuai dengan keinginan kita. Jadi KA tidak selalu benar. Nah, sekarang kita masuk ke teknik prompting dalam kecerdasan artifisial. Definisi KA generatif. Nah, definisi prompt. Peran dan fungsi prompt. Jadi, panjenengan bisa bersani definisinya prompt. Prompt merupakan perintah atau sebuah instruksi yang diberikan kepada model KA untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Dalam konteks KA generatif, prompt memiliki peran krusial sehingga sebagai pengaruh proses pembuatan konten. Jadi prompt itu adalah kuncinya Bapak Ibu. Kalau panjenengan menguasai prompt, otomatis apa yang menjadi harapan jenengan itu bisa terwujud. Itu simpelnya.
Tapi kerap kali itu kita sama promnya sendiri ngawang, masih apa sih ngambang, sehingga ketika KA kita perintah, KA-nya dewi yang bingung, karo perintah ya awake dewi, umat deh, garpe piye kok ngomongnya RPM, tapi kok ngomongnya liane, mungkin seperti itu. Sehingga outputnya nggak sesuai, outputnya nggak sesuai, kerap kali kita menyalahkan KA-nya, wih goblok KA-nya. Dan ini. Unsur-unsur pembentukan prom. Jadi, nah ini yang paling penting Bapak Ibu. Ketika prom saya bilang kunci, itu ada unsur di dalam pembentuk prom. Yang pertama ada tasknya, instruksinya. Jadi instruksinya harus jelas dulu, tasknya harus jelas dulu. Ini dari prom yang menjelaskan tugas yang harus dilakukan KA. Contoh kata-kata yang bisa digunakan. Saya adalah guru kelas 5 SD, jelas. Guru kelas 5 SD ini kunci dasar. Ya, itu yang masuk di dalam kategori instruksi. Otomatis KA itu misalnya kalimat kui, dia langsung mengkip data-data yang berkaitan dengan guru SD kelas 5. Nah, mau diperluas lagi. Misalkan informasi latar belakang untuk membantu KA memahami situasi atau audien. Jadi kita perlu konteks dulu. Latar belakangnya itu pengen dipahami apa, audiennya siapa. Misalkan, apa katanya? Apa kata yang cocok? Apa ini? Kita perlu audien, jadi orangnya misalkan siswa, jadinya siswa, gitu. Misalkan gitu. Jadi Dewi guru kelas 5, Dewi pengen membuat RPP untuk siswa kelas 5 untuk pembelajaran katakanlah inovatif, itu masuk konteksnya. Kemudian ada data input atau spesifiknya, informasi khusus yang perlu diproses KA seperti teks, angka atau data mentah. Menjelaskan misalkan proses fotosintesis, ya, terus baru ambil data matahari, terus kemudian apa ya? Fotosintesis ini ada proses apa? Ada matahari, cahaya, daun. Nah, itu adalah bagian data untuk memudahkan KA itu mikir, gitu loh. Itu dengan masukkan di dalam sebuah promnya. Saya guru kelas 5 ingin membuat RPM anak-anak kelas 5 dengan materi IPAS, temanya proses fotosintesis, ambil data, diperjelas itu. Sehingga ketika unsur-unsur pembentuknya ini sudah komplit, otomatis dia bisa mengolah dengan baik. Nah, misalkan di dalam promptingnya itu kita masih ngambang, katakanlah, oke kita nggak memenuhi unsur pembentuk ini. Terus bagaimana? Ya kita susuli promnya. Tambahkan ini, tambahkan ini, tambahkan ini. Nah, prompt dia akan secara otomatis dia juga bisa mengupdate. Jadi nggak usah prompting ini buat tulis mana, buat usah. Jadi secara otomatis dia dengan teknik prompting seperti tadi, tambahkan apa yang kurang, otomatis dia bisa merubah. Bahkan sampai desainnya RPM, katakanlah begitu. Nah, dia secara spesifik dia akan memberikan yang terbaik. Terus kemudian contoh dokumentasi output diarahkan untuk memandu format gaya atau kontennya, parameter teknis, pengaturan yang mengontrol output seperti panjang, tingkat, dan model ini nanti bisa dipelajari karena di unsur pembentuk prompt itu kuncinya ada 10 ini. Format output, nada dan gaya, batasan, peran, penyempurnaan literatif. Nanti saya kasih contoh promptnya, gak usah tak jelas nih. Umat tamu ya dulu. Nah, betul. Saya bahas ini saya juga mau, tapi ketika ada prompt, nah itu enak gambarannya panjenengan untuk menyusun prompt itu lebih mudah. Tapi ini adalah unsur pembentuk prompt yang baik, yang artinya sempurna. Ketika ada sebuah perintah, KA itu akan lebih mudah untuk memberikan sebuah jawaban yang pasti, sebuah keputusan yang pasti. Ini contoh penggunaan unsur penting prompt yang efektif. Ini contoh penggunaan prompt yang jelas, spesifik menggunakan konteks dan kreatif. Buatlah gambar lebar sekian-sekian untuk latar belakang para 2D dalam game side scrolling. Tema perjalanan ini dideskripsikan seperti 10 tadi. Mulai dari temanya apa, baris atasnya bagaimana, baris tengah, baris bawah, semua lapisan harus menggunakan gaya yang seni konsisten. Output akhir satu gambar dengan resolusinya jelas sekali promnya. Wakeh memang kan, tapi kan ini kan yang dikendaki promnya. Ketika muncul outputnya jebret. Oh,
Mario Teguh. Ya, timnya Mario Teguh. Nah, kalau anak-anak tahun 80-an kan asik kan. Game Nintendo Mario itu Mario Bros, bukan Mario Teguh. Mario Bros. Nah, di sini akan muncul promnya seperti itu, hasil outputnya seperti itu. Nah, ini kejelasannya pastinya memastikan prom mudah dipahami dan tidak ambigu. Memang ya kalau kita membuat prom kok ambigu, jangankan KA, kita sama lawan jenis kita, sama saudara kita, kawan kita, kalau Dewi ngomong nggak jelas, wong juga iso nangkap dengan baik, iso salah tompo, iso emosi dan lain sebagainya, kan begitu. KA Dewi yo emosi ketika dengan buat perintah nggak jelas, karena piye, tidak contoh iso menjawab kan. Nah, tadi unsur prom tadi ada instruksi 10 tadi. Pertanyaan paginya contoh ini ya. Kuncinya, jelaskan proses fotosintesis. Kemudian, bayangkan kamu guru kelas 5 SD. Gunakan data fotosintesis memerlukan cahaya, air, dan CO2. Kemudian, tumbuhan seperti pabrik makanan. Jawaban maksimal 150 kata. Dideskripsikan juga di kata kunci. Karena kalau nggak ada parameter teknisnya, prom jaringan nanti dibuat sebanyak-banyaknya sama KA. Tapi kalau sudah dikunci dengan jawaban maksimal 150 kata, otomatis buat paragrafnya nggak terlalu banyak. Gitu. Tampilkan dalam 3 poin utama, gunakan bahasa sederhana dan santai. Karena kita ngajarnya kelas 5. Kalau bahasa yang kita gunakan terlalu tinggi, anak-anak kelas 5 nggak paham Bapak Ibu. Gitu. Apalagi di bawah-bawah kita. Makanya kita harus jelas dulu. Ini audiens kita ini kita buat anak-anak supaya membacanya ringan, anak lebih mudah memahami, kan begitu. Jadi kita harus gunakan kata yang tepat di dalam promnya tadi. Kamu adalah guru IPA. Jadi sebenarnya ini sama dengan guru kelas ini. Dibaca terlalu panjang ringkas agar bisa dibaca 1 menit. Oh, sudah dipikat tadi 150 kata, dibaca kurang dari 1 menit. Nah, itu juga membantu KA untuk meringkaskan sebuah bacaan yang efektif sehingga ketika anak membaca proses fotosintesis dia langsung paham. Oh, gini tuh proses fotosintesis. Nah, jadi itu Bapak Ibu, itu semakin memudahkan kita, tugas-tugas kita di dalam membuat sebuah inovasi pembelajaran yang lebih menarik, lebih menyenangkan. Nah, mungkin dari sini Bapak Ibu sudah mulai bisa membayangkan bagaimana KA itu berperan bagi pembelajaran kita. Ini contoh prom. Mohon maaf, saya sambil duduk. Contoh prom yang efektif. Kamu berperan sebagai guru IPA. Katakan saya ulang, kamu berperan sebagai guru kelas 5 SD. Jelaskan proses fotosintesis kepada siswa. Gunakan data berikut. Fotosintesis adalah proses tumbuhan hijau menghasilkan makanan dengan bantuan cahaya, matahari, air, dan karbon dioksida. Contoh penjelasan, tumbuhan seperti pabrik makanan, mereka menggunakan cahaya matahari untuk memasak makanannya sendiri. Buat jawaban serupa dengan pola ini, jawaban maksimal 150 kata, gunakan bahasa sederhana dan lain sebagainya, sehingga prom yang dihasilkan bisa jelas. Jadi ini sekilas prompting, teknik prompting, begitu. Jadi kalau mau buat perintah harus jelas, jangan sampai jadinya sudah bisa menggunakan Gemini atau Gemini, bisa membuat ChatGPT, tapi promnya kurang, sehingga prom yang dengan gunakan itu tidak bisa mendasar, sehingga KA-nya Dewi budrek kali. Dari sini Bapak Ibu dengan teknik prompting mungkin ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan jangan yang berat-berat karena saya berat itu juga tidak bisa menjawab. Monggo. Sekian dan terima kasih. Sebentar, ini masih dasar pertama. Bon, relax saja sambil ngopi, sambil minum, kita sambil sharing. Mungkin kaitannya dengan prompting masih ada yang perlu ditanyakan. Monggo, saya persilakan. Bapak Ibu kita sharing saja, banyak tidak usah bingung. Mungkin dari sini masih ada yang perlu ditanyakan. Karena kadang kita kalau ngomongin prompting itu pertanyaannya banyak. Mungkin panjenengan pernah menggunakan Gemini, ChatGPT dan lain sebagainya. Terus
ada cerita-cerita lucu saat bikin prompting. Gak muncul. Monggo Bapak Ibu, ada yang ingin dibagikan ceritanya kaitannya dengan prompting? Prompting mau terima prompting. Kita ada kasar. Nanti kita ini jam 11 sebelum kan, jam 11 kita praktek selesai. Gitu. Yang penting kita prakteknya. Kalau jenengan dengarkan saya masih bosan ya. Nah, saya juga begitu Bapak Ibu, ketika saya di sana ya mendengarkan itu sesuatu yang melelahkan. Jadi kita juga memposisikan diri ketika murid-murid panjenengan istilahnya dengan abah bitok ngono mesti saya teler ya. Saya seperti itu aja sebenarnya. Sebenarnya nggak apa-apa, tulis kapan hari pikirannya di sana itu ada di Surabaya. Ternyata nggak kesampaian ya Ibu. Ya, Bapak Ibu, mungkin ada yang disarankan berkaitan dengan prompting, teknik prompt. Punya gambaran, ya? Saya pasti punya gambaran pada ketika, oh saya ingin membuat apa sih hari ini. Nah, itu punya sedikit gambaran. Oke, next ya. Saya lanjutkan untuk materi berikutnya, perencanaan pembelajaran dengan bantuan KA. Nanti begini konsep dasarnya, kita akan membuat RPM dalam pembelajaran mendalam. Kemudian di dalam RPM itu seperti dulu kita belajar berdiferensiasi, masih ingat ya? Nah, kita coba mengeluarkan, membuat video, kita coba membuat mungkin jingle, atau kita membuat gambar-gambar animasi supaya lebih menarik. Jadi ketika di dalam RPM panjenengan itu nanti panjenengan CCTV seperti itu di link-linknya. Nah, ketika Bapak Ibu pengawas misalnya RPM panjenengan luar biasa nih Pak Dedi, ada mengajarnya, ada videonya, ada jinglenya, ada tegamnya, luar biasa. Pasti tersanjung ngawasnya. Tersanjung itu Mas ya. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan perencanaan pembelajaran dengan bantuan KA. Video awal, pengantarnya, refleksi awal, penyampaian pesan pembelajaran. Oke, langsung saja. Enggak usah. Nah, peran guru di era kecerdasan artifisial ada perannya ya Bapak Ibu. Ada 5. Yang pertama sebagai learning designer, perancang pembelajaran yang kritis. Oleh sebab itu, kenapa hari ini saya ingin Bapak Ibu guru semua belajar membuat sebuah perancangan pembelajaran yang kritis, karena di dalamnya nanti ada bantuan KA-nya. Kalau nggak ada bantuan KA-nya ya mungkin tenang. Kita masih mikir ide, tapi kalau kita punya ide itu tinggal dituangkan di dalam prompting, selesai 2 menit sudah. Kemudian sebagai fasilitator dan pembimbing sosial emosional atau sebagai mentor. Kerap kali kita di dalam mengajar itu masih belum menjadi mentor. Memang kadang kerap kali enggak Bapak Ibu, saya juga bingung ya mengajar anak-anak nggak disiplin ini menyenangkan. Anak-anak ada sekarang PDW, betul? Ya, betul betul. Betul ya. Ketika kita mencoba untuk bersabar untuk bisa menyenangkan anak itu malah akhirnya lari dengan pelajarannya, guyon, kebablasan akhirnya. Itu pernah terjadi yang sering loh. Ya. Di tempat saya juga seperti itu. Malah kira guling konjolnya jadi ya nggak apa-apa, tapi kan ada batasan-batasan di mana dia harus tahu bahwa dia adalah murid dan di depannya adalah gurunya. Makanya kita juga sebagai fasilitator tapi juga pembimbing sosial emosional untuk menghadapi anak-anak kita. Kemudian yang ketiga sebagai asesor nilai, yang keempat sebagai pengkurasi konten dari teknologi. Yang kelima membantu siswa mempersiapkan diri untuk hidup di era KA. Ini sesuai dengan instruksi Presiden bahwasanya kecerdasan artifisial dan coding sesuai peraturan Presiden itu menjadi mata pelajaran yang diwajibkan di sekolah dasar. Karena apa? Anak-anak biasanya kalau nggak dibekali seperti ini, dia senangnya saja tapi nggak bisa membuat. Jadi idenya mati, dimatikan dengan teknologi. Kalau kita nggak belajar
coding, kita ketinggalan Bapak Ibu. Memang kita kreativitasnya diasah di dalam membuat sebuah produknya sendiri. Nah, kita kan malah jadi tambah titel ya, SPD, SD, KA. Jadi kita coba beli lah membuat KA itu, membuat ini programnya sehingga berdua titel KA-nya. Kecerdasan artifisial. GR gitu. Oke, Bapak Ibu silakan panjenengan bisa dibuka laptopnya. Hari ini kita mencoba membuat RPM-nya untuk password WiFi apa Bu? Itu tadi. Oh ya, Selon 2 1 2 3. Selon 2 dulu, kemudian 1 2 3. Kayak bisa Pak. Bisa. Bisa, pakai apa bisa? Kita bikin RPM-nya dulu. Kalau RPM-nya sudah jadi, baru kita langsung bikin video boleh, jingle boleh, sebagai penunjang inovasi di dalam pembelajaran kita. Jadi langkah awalnya kita analisa dulu kebutuhannya dan assessment awal. Game. Kita analisis dulu sebuah kebutuhan di dalam asesmennya. Jadi jenengan pengen membuat RPM yang seperti apa sih di dalam pembelajaran yang kita tuangkan dulu. Nah, jadi gini Bapak Ibu, kebetulan kita sudah membagi kelompok, Jadi panjenengan nanti membuat sesuai dengan kelompok mapel yang sudah kita tentukan. Masih ingat toh mapelnya? Bu Reza menggantikan Bu. Kenapa mapelnya? Kipas. Dulunya Bu Reza di matematika ya? Oh IPAS, berarti untuk kelompok IPAS, monggo Bu Reza bisa. Aja biasanya bersama, kali enggak. IPAS juga laptop. Jadi kita bersama. Kemana udah bibit. Jadi sesuai dengan kelompok mapelnya kita buat dulu. Kita buat RPM-nya. Ketua kelompok. Coba jadi. Di apa itu Pak ketiknya di game terserah kita. Panjenengan bebas, ChatGPT boleh. Pakai apa? Gemini boleh. Canva. Yang dengan relax saja. Atau AI lain boleh. AI apapun ya. Programnya wis tak kene.